Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya ibarat sebuah sanggar seni yang menjadi tempat di mana makhluk yang dijuluki sebagai The Forest Singer atau penyanyi hutan menyanyikan lagu-lagu spektakuler dan membuat keriuhan yang sangat indah. Makhluk ini bernama siamang, penghuni ketinggian antara 300 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut dan berhabitat di antara rimbun hutan hujan tropis serta hutan monsun. Di keheningan habitatnya, siamang mendengungkan suara yang indah pada pagi hari, di mana betina berperan sebagai duta kelompok yang mengeluarkan suara nyaring untuk melindungi anak-anaknya, sekaligus memperingatkan kelompoknya jika terdapat bahaya yang mengancam. Proses ini dimulai dengan suara nyaring betina terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh serangkaian anggota keluarganya, sehingga menciptakan harmoni suara yang saling bersahutan dan berlangsung selama sekitar 30 menit. Suara siamang bukan hanya sebagai sarana komunikasi dan panggilan saat musim kawin, tetapi juga berguna sebagai penanda batasan wilayah dan daerah kekuasaan yang luasnya mencapai hingga 20 hektar. Suara yang nyaring dan indah dari siamang berasal dari kantung tenggorokan yang disebut kantung gular, yang merupakan kantung yang mirip dengan kantung burung frigate, kantung belibis, serta kantung katak. Ketika sampai pada titik maksimalnya, kantung gular milik siamang dapat mengembung hingga ukurannya lebih besar dari ukuran kepala mereka. Kantung gular yang menggelembung berfungsi memberikan dorongan yang secara signifikan dapat meningkatkan volume suara, di mana semakin besar gelembung kantung yang dihasilkan, semakin nyaring suara yang dapat mereka keluarkan. Saking nyaringnya, suara siamang dapat terdengar hingga jarak 6,5 kilometer. Selain dijuluki sebagai penyanyi hutan, siamang juga dikenal sebagai primata akrobatik yang sangat ulung. Dengan berat hanya 14 kg, disertai tubuh yang ramping dan tulang yang ringan, siamang mampu melakukan ayunan dengan sangat mudah. Keunggulan ini juga didukung oleh lengan yang lebih panjang daripada kakinya, yang memungkinkan mereka melakukan gerakan-gerakan akrobatik dengan sangat baik. Pada tangannya terdapat 4 jari yang sangat panjang, ditambah 1 ibu jari yang lebih kecil yang saling berseberangan, sehingga memberikan kemampuan cengkeram yang sangat kuat. Sementara pada kakinya terdapat 5 jari dengan jempol yang juga saling berseberangan. Kombinasi antara tubuh yang ramping, tulang yang ringan, jari-jari yang panjang dan jempol yang berseberangan memungkinkan siamang untuk berayun dan berakrobat dengan sangat terampil di antara dahan-dahan pepohonan. Untuk melakukan pergerakan di pepohonan, siamang mengadopsi gerakan berakiasi sebagai metode penggerak utama.
Brakiasi merupakan suatu proses di mana hewan bergelantungan pada dahan dengan satu lengan sambil mengayunkan tubuhnya, sehingga lengan yang lain dapat meraih pegangan berikutnya. Dalam konteks siamang, tubuh mereka ditopang secara bergantian oleh satu lengan, sehingga tercipta suatu keseimbangan di mana lengan serta jari-jarinya yang panjang menjadi alat utama, sehingga memungkinkan mereka menempuh jarak hingga 3 meter dalam satu kali ayunan. Kendati demikian, ketika tidak sedang berayun di antara pepohonan, siamang beralih ke model pergerakan berjalan menggunakan kedua kakinya. Mereka memilih untuk berjalan di lahan kering karena mereka tidak mampu berenang dan cenderung menghindari air. Saat berjalan di darat, siamang menggunakan dua kaki sambil meletakkan tangan di atas kepalanya. Demikian ini karena tangan mereka lebih panjang dari kakinya, serta tubuh mereka yang cenderung sedikit membungkuk, sehingga perlu meletakkan tangannya di kepala untuk menjaga keseimbangan saat berjalan. Karakter unik lainnya dari siamang adalah kedekatan keluarga yang menjadi ciri khasnya, di mana keluarga mereka terdiri dari ayah, ibu, serta anak-anaknya. Mereka suka berkumpul saat menjalankan urusan sehari-hari, di mana rata-rata setiap anggota keluarga hanya berjarak maksimal 10 meter, dan jarang sekali terpisah lebih dari 10 meter. Ikatan sosial ini semakin diperkuat oleh kegiatan perawatan satu sama lain, seperti membelai dan membersihkan bulu siamang lain dari parasit, kotoran, atau kutu. Meski siang telah beranjak sore, waktu tidur bagi siamang masih terlalu dini, di mana saat menjelang senja, siamang dan keluarganya menetap di pohon yang biasa digunakan untuk bermalam, sehingga terciptalah suasana keluarga yang penuh dengan perhatian di alam liar. Dari fajar hingga senja, siamang membagi separuh waktunya untuk bersantai. Kebiasaan ini terkait erat dengan pola makan mereka sebagai omnivora, di mana sekitar 75% dari diet mereka terdiri dari buah-buahan. Sebagai pelengkap, 25% sisanya mencakup daun, bunga, dan biji-bijian. Tidak hanya itu, mereka juga memasukkan serangga, laba-laba, dan telur burung ke dalam daftar menu harian mereka. Karena kebanyakan yang dikonsumsi adalah buah-buahan yang kaya akan nutrisi, siamang memperoleh cukup asupan gizi sehingga mengurangi kebutuhan mereka untuk mencari makanan. Konsekuensinya, waktu luang mereka pun bertambah, yang memungkinkan siamang untuk bersantai dan menikmati keseharian mereka dengan lebih tenang. Bahkan tidak jarang, siamang ditemukan menghabiskan sepanjang hari di sebuah pohon yang dipenuhi buah lebat. Aktivitas siamang yang mengonsumsi buah-buahan memberikan kontribusi pada penyebaran benih, mendukung keanekaragaman hayati, serta keseimbangan alam.